Nggak kerasa, udah 30 tahun PlayStation hadir dan jadi sahabat setia para gamer di seluruh dunia. Dari generasi ke generasi, PlayStation selalu hadir dengan inovasi yang bikin kita tercengang. Ingat nggak, pulang sekolah dulu langsung pergi ke tempat rental PS? Atau ngerasain gimana rasanya pertama kali pegang controller PlayStation? Lihat grafis yang keren, atau ngabisin waktu berjam-jam cuman buat mainin game favorit kita. Selama 30 tahun ini, Sony nggak cuma ngerilis konsol aja. Ada handheld yang bisa kamu bawa kemana-mana, aksesoris keren yang bikin pengalaman bermain makin seru, sampai ribuan game dari berbagai genre yang nggak pernah bikin bosan. Tapi, tahu nggak sih, ada banyak cerita menarik di balik setiap produk PlayStation yang udah dirilis. Dari PlayStation generasi pertama yang sukses besar, sampai PlayStation 5 yang super canggih. Semuanya punya cerita dan sejarah yang bikin penasaran. Apa sih yang bikin setiap generasi PlayStation selalu dinanti? Gimana perjalanan PlayStation dari awal sampai sekarang? Bayangin, tanggal 3 Desember 1994, Sony pertama kali terjun ke pasar konsol dengan ngerilis PlayStation. Konsol ini jadi generasi pertama milik Sony dan sebelumnya udah diperkenalkan di ajang Consumer Electronics Show tahun 1991 dengan nama PlayStation atau Super Disc. Kenapa namanya gitu? Karena udah pakai CD, nggak lagi pakai cartridge. Waktu itu Sony sempat gandeng Nintendo buat bikin konsol ini. Tapi sayangnya kerjasamanya nggak mulus. Akhirnya Sony sakit hati dan mutusin buat ngerilis PlayStation sendiri di Jepang setelah Sega ngerilis Sega Saturn. Dan boom, penjualan PlayStation sukses besar. Hari pertama aja laku 100.000 unit. Terus dalam 6 bulan udah terjual 2 juta unit. Hingga akhir tahun 1996 ada lebih dari 400 judul game yang udah dikembangkan buat PlayStation. Lanjut ke 6 tahun berikutnya, Sony ngerilis PlayStation 1 atau PS1 yang punya spesifikasi sama kayak generasi sebelumnya. Bedanya, PS1 lebih kecil dan warnanya putih. Beda sama PlayStation yang warnanya abu-abu. PS1 masih laris manis sampai akhir tahun 2006 dengan penjualan 102 juta unit. Setelah Sega merilis Sega Dreamcast, Sony nggak mau kalah dengan ngumumin generasi kedua PlayStation. Nah, PlayStation yang satu ini, aku yakin kalian pasti tidak asing. Yaps, siapa lagi kalau bukan PlayStation 2? PS ini paling terkenal banget dan paling laris dari PlayStation seri lainnya. PlayStation 2 diumumin di Tokyo Game Show tahun 1999 dan pada Maret tahun 2000, PS2 akhirnya dirilis di Jepang, terus nyusul di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2001. PS2 hadir dengan warna hitam dan biru, ngusung konsep bumi dan luar angkasa. Gokilnya, ada lebih dari 3.800 judul game yang dirilis buat PS2 dan lebih dari 1,5 miliar unit terjual di seluruh dunia. Wow. Sebelum Sony resmi nutup dukungan teknis dan perawatannya pada tahun 2018, PS2 masih sempat dapat game baru, yaitu FIFA Soccer 2014. Bahkan sampai sekarang PS2 masih jadi salah satu produk layar Sony yang masih banyak dimainkan. Penjualannya meledak sampai mencapai angka 155 juta unit. Saat perkembangan perangkat mobile sedang pesat, Sony nggak mau ketinggalan. Melihat Nintendo yang sukses besar dengan handheld Nintendo DS, Sony akhirnya ikut merilis handheld miliknya yang diberi nama PlayStation Portable atau disingkat PSP pada tahun 2004. Meski PSP tidak mampu mencetak penjualan sebanyak konsol saingan mereka, kemunculannya berhasil membuktikan bahwa Sony juga bisa membuat perangkat handheld yang berkualitas tinggi. Selain itu, penjualan PSP juga terbilang cukup baik. Tercatat bahwa PSP berhasil terjual lebih dari 70 juta unit di seluruh dunia. PSP membawa Sony ke dalam persaingan yang ketat di pasar handheld, membuktikan bahwa mereka tidak hanya jago di konsol aja, tetapi juga di perangkat gaming portable. Tahun 2006, Sony mengguncang pasar gaming lagi dengan ngerilis PlayStation 3 di Jepang. Generasi ketiga ini membawa berbagai pembaruan signifikan yang membuatnya beda dari pendahulunya. Grafis yang ditingkatkan berkat spesifikasi canggih,
dan controller DualShock 3 yang sudah nirkable menjadi daya tarik utama PS3. PS3 juga harus bersaing ketat dengan pesaing kuat seperti Xbox 360 dari Microsoft dan Wii dari Nintendo. Dengan kapasitas hard disk 250GB, fitur memory card yang dulu ada dihilangkan. Meski spesifikasi dan fiturnya lebih canggih, penjualan PS3 tidak sefantastis PS2. Total penjualan PS3 mencapai lebih dari 70 juta unit, membuatnya berada di posisi keempat dalam persaingan konsol pada zamannya, tepat di bawah Nintendo Wii yang berhasil terjual lebih dari 99 juta unit. Tahun 2009, Sony menjawab permintaan para gamer dengan ngerilis PS3 Slim. Versi ini hadir dengan lebih ramping dengan konfigurasi hard drive mulai dari 120GB hingga 320GB. Ukurannya 320% lebih kecil, 360% lebih ringan, dan konsumsi dayanya 34% lebih rendah dibandingkan model sebelumnya. Namun, Sony menghentikan fitur backward compatibility PS2 karena dianggap menghambat penjualan PS3. Meskipun begitu, PS3 Slim menjadi favorit berkat desainnya yang lebih baik dari model Fat atau Super Slim. Dari segi daya tahan, PS3 Slim juga lebih andal dan jarang mengalami masalah YLOD dibandingkan model Fat. Pada tahun 2009, Sony merilis handheld PSP Go sebagai tanggapan terhadap perkembangan ponsel pintar. PSP Go memiliki desain yang lebih ramping dan kecil yang dilengkapi dengan konsep slide untuk pengalaman bermain yang lebih nyaman dibandingkan dengan PSP sebelumnya. Sayangnya PSP Go tidak berhasil di pasaran. Salah satu alasan utamanya adalah karena untuk memainkan gamenya, pengguna harus membeli game secara online dengan harga penuh. Meskipun kontennya serupa dengan PSP sebelumnya, hal ini membuat banyak pengguna lebih memilih tetap setia pada PSP lama. PSP Go dihentikan pada tahun 2011. Pada saat yang sama, Sony juga merilis versi PS3 Super Slim. Pada Tokyo Game Show 2012, Sony memperkenalkan varian terbaru dari konsol andalannya. Meskipun Sony tidak mengubah spesifikasi inti dari PS3 ini, mereka membuatnya lebih lansing dari pendahulunya. PS3 Super Slim memiliki ukuran yang 50% lebih kecil dari PS3 Fat dan 25% lebih kecil dari PS3 Slim. Meskipun dirancang lebih ramping, launching varian Super Slim ini tidak signifikan dalam meningkatkan penjualan konsol PS3 karena bentuknya dengan tutup slide dinilai oleh beberapa orang terkesan terlalu murahan. Pada tahun 2011, Sony akhirnya merilis handheld terbarunya yang bernama PS Vita di Jepang. Berbeda dengan PSP, handheld ini menawarkan grafis yang lebih tajam sehingga dapat memainkan game dengan visual yang lebih indah. PS Vita dilengkapi dengan dua stick analog yang terletak di bagian kiri dan kanan, serta mendukung format kartu PS Vita. Fitur tambahan yang menarik adalah Remote Play, yang memungkinkan pengguna PS3 dan PS4 untuk memainkan game melalui PS Vita. Pada tahun 2013, Sony akhirnya merilis konsol generasi keempatnya, yaitu PlayStation 4. PS4 merupakan konsol yang sangat mumpuni untuk memainkan game terbaru pada saat rilisnya. Mengusung teknologi canggih, PS4 menggunakan prosesor AMD Jaguar Kali 86 dengan 8 inti, serta chip prosesor tambahan untuk meningkatkan kemampuan multitasking sehingga pengguna bisa bermain sambil mengupdate atau mendownload game terbaru. Dalam urusan grafis, PS4 tidak perlu diragukan lagi kemampuannya karena mampu memainkan game dalam resolusi Full HD. Rata-rata game di PS4 sudah mendukung Full HD, menghadirkan pengalaman visual yang memukau. Desain PS4 juga terlihat futuristik dengan controller yang juga dirancang modern. Sony mempertahankan controller nirkable, namun kali ini dilengkapi dengan touchpad yang mempermudah navigasi. PS4 juga lebih ramping dibandingkan generasi PS3, menambah kesan modern dari segi tampilan, dan PS4 sampai sekarang masih laku dan banyak dimainkan oleh para gamer. Pada tahun 2016, Sony meluncurkan varian terbaru dari PlayStation 4, yaitu PlayStation 4 Slim. PS4 Slim dirancang dengan konsep kecil dan ramping. Sesuai dengan namanya, Sony mengadopsi desain yang lebih sederhana dengan menghilangkan panel glossy, serta mengganti tombol power menjadi tombol fisik untuk menghindari sentuhan yang tidak sengaja. Tampilan PS4 Slim lebih mirip dengan bentuk roti lapis, dan tidak lagi menampilkan garis cahaya biru saat dinyalakan. Ukurannya sangat kecil dan ringan,
dibandingkan dengan dua varian sebelumnya, membuatnya cocok untuk pengguna yang memiliki ruang terbatas di rumah atau kosan. PS4 Slim tetap mempertahankan kemampuan mumpuni dalam memainkan game-game terbaru dengan kualitas grafis Full HD yang nyaman. Meskipun lebih kecil dan lebih sederhana dari pendahulunya, PS4 Slim tetap menjadi pilihan yang diminati di kalangan penggemar konsol gaming. Pada tahun 2016, Sony ngerilis konsol PlayStation 4 varian tertinggi mereka, yaitu PlayStation 4 Pro. PS4 Pro diciptakan untuk memenuhi tuntutan grafis 4K dan HDR yang sedang berkembang pada masa itu. Konsol ini dianggap sebagai varian paling mahal di antara ketiganya karena menawarkan spesifikasi hardware yang lebih kuat, memberikan performa yang jauh melampaui dua varian lainnya. PS4 Pro memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan PS4 Slim. Meskipun bentuknya mirip dengan PS4 Slim dalam hal kesederhanaan desain, tanpa panel glossy dan menggunakan tombol daya fisik, PS4 Pro memiliki tambahan lapisan di tengahnya yang memberikan tampilan seperti roti lapis 3. Konsol ini menjadi pilihan utama bagi pengguna yang menginginkan pengalaman gaming dengan resolusi yang lebih tinggi dan kualitas grafis yang superior, serta mendukung teknologi HDR untuk warna yang lebih real. Meskipun lebih besar, PS4 Pro tetap menjadi pilihan yang diminati untuk gamer yang mengutamakan performa dan kualitas visual yang lebih tinggi. Pada tahun 2018, Sony mengikuti tren Nintendo dengan merilis versi mini dari konsol PlayStation orisinal mereka, yang dikenal sebagai PlayStation Classic. Konsol ini dirilis dengan ukuran yang lebih kecil sebesar 45% dari versi orisinalnya. Meskipun ukurannya lebih kecil, desain dan warnanya tetap sama dengan konsol PS1 era 90-an. PlayStation Classic dilengkapi dengan dua controller klasik PS1 untuk mendukung permainan multi pemain langsung dari paket bundle pembelian. Sony juga memuat 20 game legendaris dari berbagai genre secara pra-install, termasuk Final Fantasy, Tekken 3, dan Ridge Racer tipe 4. Ini memberikan kesempatan bagi para gamer untuk bernostalgia dan menikmati kembali pengalaman bermain game klasik dari era PlayStation pertama dalam format yang lebih kompak dan praktis. Dan konsol yang satu ini pasti kita semua sudah tahu ya, yaitu PlayStation 5. PS5 adalah konsol generasi terbaru dari Sony yang dirilis pada tahun 2020. Konsol ini menandai loncatan besar dalam teknologi gaming dengan fitur-fitur canggih yang menghadirkan pengalaman bermain game yang lebih realistis dan imersif. PS5 didukung oleh prosesor custom AMD Zen 2 8 inci yang memberikan kinerja grafis yang luar biasa. Konsol ini juga dilengkapi dengan GPU AMD RDNA 2 yang mendukung resolusi hingga 4K dengan frame rate tinggi dan mendukung teknologi RTX atau Ray Tracing untuk visual yang lebih realistis. Salah satu inovasi utama dari PS5 adalah SSD custom yang memungkinkan waktu loading yang sangat cepat, mengurangi atau bahkan menghilangkan waktu loading dalam game. Fitur ini tidak hanya meningkatkan kecepatan memuat game, tetapi juga memungkinkan pengembang untuk merancang dunia game yang lebih besar dan kompleks. PS5 hadir dalam dua varian, edisi standar dengan drive Blu-ray Ultra HD untuk memainkan game fisik, dan versi Digital Edition yang lebih ramping tanpa drive optik, dirancang untuk gamer yang lebih memilih untuk mendapatkan game mereka secara digital. Desain fisik PS5 terinspirasi dari bentuk yang futuristik dengan sentuhan warna putih dan hitam yang kontras. Controller DualSense yang disertakan dengan PS5 menawarkan pengalaman bermain yang lebih imersif dengan teknologi haptic feedback dan adaptive triggers yang lebih menghadirkan sensasi yang lebih realistis saat bermain. PlayStation telah mengubah panorama game sejak debutnya pada tahun 1994, memperkenalkan teknologi canggih dan pengalaman gaming yang tak tertandingi. Dari inovasi awal dengan PlayStation 1 hingga evolusi ke PlayStation 5 dengan grafis 4K dan SSD ultra cepat, Sony terus mengukir jejak signifikan dalam industri game. PlayStation tidak hanya sebuah merek, tetapi juga simbol dari komunitas gamer global yang terus berkembang dan menikmati berbagai konten menarik dan inovatif. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Kalau ada kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.